dikasih uang buat cari flat sendiri gitu. Wah, ini enak nih. Biasanya kan nggak beberapa beasiswa tuh nggak mencantumkan ini free asrama atau mungkin flat gitu kan. Wah, ini enak ini. Berarti kan uangnya tinggal buat makan doang kan ya? Iya, Tapi dapat uang bulanan kan? tetap dapat uang Oke. bulanan. Kemudian Ya, asuransi kesehatan pun dapat. Jaminan oh, kesehatan. Ya. wah ini menarik, bagus. Wah ini, nah ini ya keren. Ini makanya saya beberapa kenalan ya temannya teman gitu yang di Stipendium Humanikum juga. Ketika kemarin saya kabari Mas Yoga dapat, terus bagus itu ini stipendium SH ya singkatannya Stipendium Humanikum gitu. Termasuk yang prestisius juga di sana gitu ya untuk beasiswa Stipendium Humanikum. Nah, apa sih yang memutuskan Mas Yoga akhirnya udah ayo berangkat ke Hungaria gitu. Maksudnya ini kan dengan kondisi ya kita tahu pandemi seperti ini gitu kan, pasti juga ada risk untuk berangkat ke luar negeri. Even apalagi di Eropa itu kan ya beberapa meskipun mungkin Hungaria nggak begitu banyak case-nya gitu kan, cuman kan worry juga gitu kan ketika memutuskan berangkat gitu. Iya, jadi apa memutuskan untuk wes ayo berangkat gitu. Kalau bagi saya karena saya udah cari-cari beasiswa dari sejak lama. Udah 2 tahun itu buat pengen S2 gitu istilahnya. Jadi ini saya rasa ini udah saat yang tepat itu. Kalau nggak sekarang mungkin belum tentu lagi nih. Misal saya apply lagi kan belum tentu juga saya akan keterima. Nah, ini jadi saya rasa memutuskan dengan beasiswa Stipendium Humanikum saya mantap buat belajar S2. Padahal kan lagi, padahal kan sebenarnya ada beberapa beasiswa yang masih menunggu gitu ya. Iya, benar. Nah, ada sekitar 3 beasiswa yang juga menunggu. Oke. Cuman ada pepatah juga yang menyatakan ya telur hari ini lebih baik daripada ayam besok gitu ya. Oke. Ya, terus. Kalau ya dengan benefit dari Stipendium Humanikum yang ya lumayan bagus ya, cukup bagus buat penunjang studi, saya rasa ini nggak ada pilihan buat saya untuk menolaknya. Gitu. Kalau dari sisi kesehatan pun saya merasa protokolnya di sana juga ketat. Kalaupun saya nanti sampai ke sana, karena saya dari Indonesia yang masuk, bagi mereka Indonesia itu red zone, saya diminta buat isolasi mandiri 14 hari. Semua pendatang baru itu isolasi mandiri 14 hari. Jadi saya rasa buat kesehatan mungkin insya Allah di sana juga sangat memperhatikan. Ya. Berarti nanti berangkatnya diawalin, maksudnya jangan mepet-mepet dengan kuliah kan, harus ada isolasi mandiri dulu kan. 14 hari ya lumayan. Saya di sini sebulan loh Mas. Di karantina. Di karantina sebulan, Pak? Iya, dulu kan ketika Italia lockdown di akhir Februari. Iya Di akhir Februari, lebih kali ya. Baru dibuka lockdown di Italia itu fase 2 tuh Juni awal. Tanggal 4 Juni itu baru dibuka itu. Dari Februari 29 atau lupa saya. More than a month lah. Seperti itu. Udah nggak apa-apa lah. Dinikmati aja gitu kan. Tapi kuliahnya online atau harus hadir present gitu? Harus hadir. Sudah dapat informasi kalau di Universitas di Hungari akan melaksanakan secara tatap muka. Gitu. Oke. Ya. Oh, di sini masih online. Oh, masih online ya, Pak ya? Masih Jadi online. ya mau nggak mau tetap harus berangkat ke Hungari ya. Gitu. Oh iya. Kecuali kalau online mungkin bisa dari Indonesia ya. Iya, licik ya gitu ya. Aduh. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Universitasnya namanya apa, Mas? Széchenyi Ispan University. Széchenyi Ispan University. Széchenyi Ispan University. Di kota? Iya. Yor ya. Bacanya Dior ya. Tulisannya Dior ya. Dior. O-nya ada apa tuh? O-nya titik 2 ke atas ke kanan gitu ya. Gior ya tulisannya. Ya. Oke, jurusan? Supply Chain Management. Supply Chain Management. Wah, menjurus banget supply chain. Ini Mas juga di teknik industri, jurusan S2-nya Supply Chain Management. Kalau misalkan lompat gimana? Bukan lompat gimana ya? Nggak sesuai gitu. Maksudnya
ini kan TI sama supply chain kan ya oke lah ada hubungannya gitu. How if di sana ini nggak sih memperhitungkan background S1. Misalkan saya teknik industri S1 for example, and then saya S2-nya pilih manajemen gitu. Atau mungkin somehow yang sangat jauh taruh kata teknik sipil gitu misalkan. Kalau yang masih dalam masih bisa nyerempet mungkin masih bisa, Pak. Karena pilihan 2 saya pun manajemen, Master of Engineering Management. Iya. Dan dari Dikti pun tetap merekomendasikan gitu. Cuman kalau beda rumpun ke teknik industri ke teknik sipil itu mungkin agak susah ya. Karena kita nggak punya background di teknik sipil. Nanti kuliahnya juga agak kesusahan pasti. Kita nggak punya dasar-dasar di teknik sipil. Benar. Saya pernah ditanya boleh nggak sih kalau misalkan nggak linear gitu kan. Dan saya nanya, lah kamu dari mana ke mana? Bilang gitu. Kalau misalkan S1-nya bahasa, S2-nya kedokteran, ya nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Jadi memang ya sesuai rumpun ilmu gitu ya. Jadi nggak harus sama, tetapi sesuai rumpun ilmu seperti itu. Oke. Ya ini pertanyaan terakhir nih, Mas Arga. Nah ini pesan-pesan nih, ini kan mungkin dari partisipan ini ada 30.000. Nah ini ada yang tertarik untuk lagi daftar misalkan atau lagi berjuang atau setelah ini kepengen untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Oke. Pesan dan tips ya, Pak ya? Pesan ya buat teman-teman ya? Ya, tipsnya monggo boleh juga. Atau jangan lakukan apa yang pernah saya lakukan gitu. Kan ada gitu ya, saya sudah gagal ini, saya jangan lakukan. Ya monggo aja, silakan sharing. Kalau yang saya sharing berdasarkan pengalaman saya dulu, buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, ya ini kesempatan teman-teman nih buat mengembangkan diri teman-teman, buat ikut organisasi lebih aktif, buat ikut peningkatan akademik, entah itu conference ataupun lomba-lomba gitu ya. Intinya lebih kembangkan diri teman-teman. Saya termasuk orang yang termasuk menyesal ya. Kuliah satunya kurang wow istilahnya. Cuman buat teman-teman yang sama kayak saya juga, saya pernah dapat pesan dari salah satu award di AS juga. Kalaupun misal kita punya background yang nggak baik, kita masih punya hak, kita masih punya cara buat merancang masa depan yang lebih baik lagi. Yang penting mulai dari hari ini ya kita harus improve di tiap harinya. Bahkan dulu saya sempat curhat ke Awardi itu, Mas saya kuliah S1 cuman gini nih Mas. Kira-kira saya dapat nggak sih Mas beasiswa S2? Beliau menyatakan, loh Mas, kamu itu malah lebih bagus daripada saya loh. Saya aja malah bisa dapat award Australian Award Scholarship. Jadi walaupun kita punya background yang kurang bagus, kita masih punya kesempatan buat memperbaiki hari-hari ke depan gitu. Buat achieve dream kita. Jadi jangan rendah diri dulu. Iya benar. Kalaupun ada di titik rendah, kalaupun ada di titik rendah ini pun teman-teman harus cari orang-orang yang bisa buat support teman-teman kayak gitu. Kalaupun saya dulu misal nggak ada orang-orang yang kuliah S2 ke luar negeri, kapan saya S2 ke luar negeri itu ya buat susah gitu buat diambil. Tapi setelah kenal Pak Muji, setelah ikut grup pencari beasiswa, oh ternyata banyak juga loh yang berjuang kayak sama saya, yang percaya bahwa S2 ke luar negeri itu hal yang sangat-sangat possible. Itu pesan yang pertama sih. Iya benar. Ya, menarik. Ya, benar. Kalau untuk tips teknis ya mungkin rajin-rajin cari informasi. Ini benar. Beberapa situs yang nyediain langganan informasi beasiswa itu kayak ada info-scholarship.com, kemudian ada di fullopportunities.com. Nah itu teman-teman bisa subscribe juga. Jadi setiap ada informasi terbaru pasti ada notif di WA. Nah ini tinggal tugasnya teman-teman buka link satu-satu, baca beasiswanya apa, apakah tersedia jurusan teman-teman apa enggak. Oh ya, berarti sering cari. Pertama jangan rendah diri dulu bahwa yakinlah bisa gitu ya.
Meskipun Iya. mungkin, wah ini kayaknya saya nggak mungkin lah segala macam gitu-gitu, tapi jangan berhenti, jangan menyerah, and then sering-seringlah cari info gitu ya. Entah Iya. lewat website atau grup gitu. Sekarang banyak ya grup scholarship hunter gitu kan. Segala macam itu ya, dan ya jangan sungkan untuk bertanya seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Mas Yoga. Mungkin Ini tips terakhir, Pak. oh monggo. Oke. Setelah mengembangkan diri, setelah cari informasi, tips terakhirnya ya daftar ini. Ini yang paling nggak, Eksekusi ya. ya eksekusi. Kadang yang bikin ragu ya. Kita nggak dapat beasiswa bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak daftar itu. Salah satu teman saya bilang kayak gitu. Oh iya juga ya ternyata. Kadang itu daftar yang paling penting. Entah itu hasilnya apapun, yang penting kita daftar. Kita bisa tahu gitu apa yang kurang di kita. Oh ya, benar. Iya, itu menarik. Ya, kita akan tahu apa yang kurang. Saya pengalaman saya ketika saya daftar di Denmark, saya pernah daftar di Denmark gitu, di Copenhagen Business School saat itu gitu. Itu susah. Saya itu kan Triple Crown University ya. Jadi dia akreditasinya itu 3 gitu. Salah satu yang tersedikit di dunia gitu. Itu ketika saya introduce research proposal saya gitu, itu langsung benar-benar dihabisin itu research proposal saya saat itu saya mau daftar S3 di sana. Wah, ini macam-macam lah, sampai saya dikatakan kalau Aufser ini nggak paham tentang teori ini gitu karena ini terlalu dangkal seterusnya gitu. Bagi saya itu cambuk gitu ya. Maksudnya, wah ini berarti saya kurang di sini gitu. Sama berarti saya harus memperbaiki research proposal saya dan seterusnya gitu. Saya juga banyak ditolak juga gitu. Saya di Norway juga saya ditolak gitu. Di Denmark saya ditolak gitu kan. Even di Sweden gitu juga beberapa universitas juga seperti itu gitu. Jadi nah itu tuh malah jadikan cambuk untuk apa ya? Oh, saya tuh kurangnya di sini. Nah, tadi benar ya. Setelah itu bisa digunakan untuk memperbaiki buat daftar yang seterusnya. Oke. Terima kasih matur nuwun Mas Yoga, ini sudah ini pas ya 60 menit lebih dikit lah. Gitu kan. Tadi kita mulai sekitar 15.10. Nah, ini monggo silakan bagi teman-teman semuanya. Nah, ini untuk kalau ada pertanyaan kepada Mas Yoga, ini Saya, bisa Pak. oh ya. Halo? Halo, Pak. Boleh bertanya, Pak? Oh, monggo, ini siapa? Oh, Mas Faiz. Oh, Oh ya. ya sebelumnya perkenalkan, Pak. Nama saya Faiz dari Teknik Industri Undip angkatan 2015. Oh ya, monggo Mas Saya Faiz. ada dua pertanyaan, Pak. Pertama tuh terkait ini, Pak, motivasi letter. Ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab sama Pak Muji sama Mas Yoga juga ya. Jadi gimana sih kita bisa nunjukin kalau kita tuh emang sejalan sama tujuan beasiswanya gitu loh. Misalkan saya ambil contoh, saya kan pernah lihat beasiswa LPDP aja deh. Itu kan beasiswa LPDP tuh tujuannya tuh untuk mengabdi untuk Indonesia ya. Nah itu gimana sih kita nunjukin kalau kita tuh emang sama gitu tujuannya, pengen mengabdi untuk Indonesia. Atau mungkin di stipendium Hungarikum, beasiswa stipendium Hungarikum ini tuh tujuannya apa sih? Dan gimana sih Mas Yoga ini bisa nunjukin kalau Mas Yoga tuh sejalan nih sama beasiswa ini? Itu caranya gimana? Itu pertanyaan pertama terkait motivasi letter. Habis itu pertanyaan kedua tuh terkait reference letter. Tadi kan Pak Muji sempat bilang juga ya, kalau bisa tuh reference tuh dari orang yang setinggi-tingginya. Kalau bisa rektor gitu. Nah itu gimana ya Pak ya? Karena mungkin banyak mahasiswa yang jangankan, misalkan saya, jangankan rektor Pak, saya kajur aja mungkin udah lupa sama saya gitu. Itu gimana ya Pak? Bisa memberikan referensi yang nggak bias gitu terhadap saya. Itu gimana ya Pak? Ya, itu sih. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Terima kasih Mas Faiz ya. Mas Faiz. Monggo Mas Yoga. Yang pertama tadi bagaimana menunjukkan ya, motivation letter kita sejalan dengan tujuan beasiswa. Oke, mungkin saya kasih contoh. Ya, Kemarin saya apply ya. saya apply di New Zealand Scholarship. Nah,
di New Zealand Scholarship ini saya apply di Master of Disaster Risk Management. Disaster Risk Management. Nah, tujuannya beasiswa